Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana kamu menutup tahun ini, ya. Dan ini sifatnya adalah general reading for all zodiac. Jadi ini general banget, ini secara umum ya. Energi yang ditangkap secara umum mungkin akan resonate beberapa lagi mungkin tidak. So, be wise and be smart sayangku ya, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Oke, Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Kuasa, semesta yang maha berlimpah. Saat ini aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Terima kasih untuk tahun ini. Terima kasih atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tahun ini, apapun yang terjadi, sesulit, sesakit apapun, tetap ada makna yang indah di dalamnya. Dan buat kamu yang sudah memberikan energi positif buat channel ini, kiranya ke dalam dirimu, ke dalam jiwamu, diberikan ketenangan, diberikan kesembuhan, diberikan kebahagiaan, bahagia yang tanpa syarat, bahagia apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan kepada kamu diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Oke, terima ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin ya, karena dengan subscribe kamu akan mudah terkoneksi gitu dengan saya ya. Oke. Bagaimana? Ini saya akan melihat dulu ya peristiwa-peristiwanya, terus kemudian baru kita akan lihat untuk energi secara khusus atau secara umum. Guardian of Wands, Wheel of Fortune, okay. Apprentice of Cups itu Page of Cups ya. Oh, ada 2 apprentice di sini ya. Sage of Cups, oke. Okay. Person ini ada 4 person dan satu gambaran kehidupan secara keseluruhan, tapi di sini ada 4 person. Oke. Okay. Bottom of deck ada ideas. Ya. Yeah. Let's see. Tahun 2021 ini, Aduh, jadi kesenggol deh. Tahun 2021 ini merupakan tahun yang penuh dengan emosi. Ya, emosinya di sini adalah emosi rage atau kemarahan, dendam, terus kemudian sesuatu yang meluap-luap atau meledak-ledak ya, emosional. And at the same time, pada waktu bersamaan juga ini adalah tahun yang diwarnai dengan beberapa dari kamu mungkin ini tahun ini lagi banyak menangis gitu ya, lagi banyak baper. Perasaan yang begitu lembut, perasaan yang begitu halus. Baper, kenapa sedikit kesenggol, sedih. Kenapa sedikit kesenggol, sedih. Dan banyak kayak semacam persepsi-persepsi kamu sendiri. Jadi misalnya gini, dia kok nggak telepon aku ya, kok dia nggak menghubungi aku ya, apakah dia udah nggak cinta lagi sama aku. Nah itu satu persepsi yang kita bentuk sendiri, padahal siapa tahu dia memang sibuk. Jadi instead, alih-alih daripada memulai komunikasi, bertanya secara langsung, justru memilih untuk larut dalam perasaan-perasaan yang tidak memberdayakan. Dan ini mewarnai sebagian besar dari kehidupan kamu di tahun 2021 ini. Ya. Karena memang yang paling besar di situ. Dan ini person ya, untuk situasi yang paling umum ini saya lihat banyak yang apa ya. Ini Wheel of Fortune tapi kebalik ya. Jadi sesuatu kesempatan yang mestinya itu kamu bisa dapetin tapi itu miss.
karena kurang action atau terlalu banyak ketakutan-ketakutan sendiri, akhirnya kesempatan-kesempatan itu lewat gitu loh, karena kamu tidak mengambilnya, dan ini mewarnai sebagian besar dari kamu di tahun 2021. Jadi banyak kesempatan, banyak kejadian yang itu tuh cuman lewat begitu saja. Hanya gara-gara ada ketakutan, kekhawatiran di dalam diri kamu sehingga kamu tidak mengambil satu aksi atau tidak mengambil satu langkah untuk mewujudkan impian kamu atau untuk mewujudkan keinginan kamu. Jadi banyak dari kalian yang cuma berdoa lalu menunggu, diam saja. Padahal sesungguhnya doa itu terwujud atau doa itu menjadi satu manifestasi atau terrealisasi, itu harus ada kayak semacam do. Harus ada kayak semacam action, karena di situ pintunya ya. Nah, sekarang gimana caranya gitu? Ada paket datang, terus kemudian ketok-ketok pintu, tapi kamu tidak membuka pintu. Untuk membuka pintu kan kamu perlu untuk bergerak ya, datang ke pintu, ke arah pintu, lalu dibuka engselnya dibuka, lalu kemudian kamu terima paketnya. Tetap membutuhkan satu usaha atau dunah, itu yang kebanyakan dilakukan di tahun 2021. Diem aja, berdoa and then diem aja gitu ya. Diem aja, ada paket datang, ketok-ketok pintu juga diem aja, nggak dibukain, lalu kemudian mulai menyalahkan. Kapan ini hidupku berubah? Kapan Tuhan doaku dikabulkan? Padahal sebetulnya mungkin sudah datang. Jadi banyak miss di sini. Namun saya melihat ini ada 4 sosok kepribadian, 4 sosok ya. Ini mungkin mewakili satu persatu dari kalian ya. Di sini ada Guardian of Wands. Guardian of Wands ini adalah Queen of Wands. Beberapa dari kalian sudah berhasil menumbuhkan inner peace. Inner peace itu adalah kedamaian di dalam diri. Jadi segala peristiwa yang terjadi di tahun 2021 itu, kamu berhasil untuk mulai mengambil makna. Berhasil untuk belajar ya, mulai tenang. Tenang di sini nggak tantrum. Tantrum secara emosi itu biasanya panik, itu tantrum. Nah, di sini beberapa dari kamu sudah berhasil. Yo wes lah gitu ya. Dan mulai lega gitu di dalam, mulai belajar untuk mengalir. Belajar untuk menerima. Tersenyum gitu dalam segala situasi, dan itu menumbuhkan satu ketenangan di dalam diri. It's you. Ini adalah kamu ya. And siapa lagi? Beberapa dari kamu ini adalah sosok yang di tahun 2021 itu banyak ide meletup-letup. Ini adalah satu sosok yang semangat. Ya. Sementara tahun 2021 tuh energinya emosional dan baper, tapi kamu semangat nih. Ya, sementara mungkin kebanyakan dari yang lain itu cuma mager doang gitu. Golar-goler doang. Tapi kamu semangat. Kamu punya ide-ide yang brilian gitu dan kamu mewujudkannya. Nah, ini biasanya sih mungkin beberapa dari kamu bertemu juga gitu dengan komunitas atau teman atau mitra gitu yang bisa mendukung ide-ide kamu. Ini ada beberapa dari kalian yang berada di dalam fase ini. And what's next? Apprentice nih ada 2 ya. Apprentice ini sebetulnya biasanya itu adalah pembawa pesan gitu ya. Person. Apprentice itu page, dan ini beberapa dari kalian itu jelas masih banyak dalam kekhawatiran ya, masih dibayang-bayangi oleh pikirannya tuh penuh gitu, pikirannya penuh, gimana kalau ini, gimana kalau itu, aduh gue besok bayar cicilan pakai apa, aduh jodoh gue di mana ya, di selokan apa di laci. Aduh, gue dapat duit dari mana? Jadi ini pikirannya tuh terlalu aktif. Pikirannya terlalu aktif, dan mostly pikiran yang terlalu aktif itu kalau nggak membawa ke masa lalu, bawaannya ke masa depan. Kalau ke masa lalu itu regret dalam bentuk sesal. Kenapa ya kemarin gue goblok banget, gak begini, gak begitu, seandainya kemarin gue gini, pasti gini. Sesal dibawa, sementara masa depan itu selalu dibawa kepada kekhawatiran. Padahal masa lalu kita nggak bisa utak-atik, right? Dan masa depan itu kan belum terjadi, masih bisa berubah banyak banget, ya. Jadi kalau misalnya ada tarot yang meramalkan masa depan seperti ini, itu masih bisa berubah, ya, masih bisa berubah. Jadi jangan terlalu percaya kalau misalnya ada seorang tarot reader memaksakan masa depanmu seperti ini, no.
Masa depan bisa berubah tergantung pada diri kamu sendiri. Dan ini buat kamu yang overthinking, even mungkin beberapa depresi gitu, terus kemudian terlalu banyak kekhawatiran. Try to lean on, belajar untuk lebih santai, chillax gitu ya, relaxing. Hidup tuh ya saat ini aja. Susah hari ini ya sudah buat hari ini aja. Besok ketika bangun pagi itu ada kesusahan lain. No, I mean, setiap pagi itu adalah hari yang baru ya. Jadi kesulitan hari ini tuh jangan dipersepsikan sebagai seluruh kehidupanmu. Saat ini siapapun kamu yang dalam kondisi yang mungkin terpuruk atau lagi di bawah gitu ya. Saat ini yang kamu alami itu bukan gambaran keseluruhan hidupmu, no. Selalu ada masa depan yang cerah ya. Dan ini Sage of Cups. Ini menggambarkan seseorang yang sudah berhasil mengolah emosinya. Ini sebetulnya kayak raja baper. Ini King of Cups ya. Rajanya baper gitu yang udah mungkin kemarin emosional tapi udah berhasil gitu. Udah berhasil mengelola tangisnya. Mengelola tangis itu bukan tidak menangis. Saya selalu menganjurkan kepada klien untuk nangis aja. 3 hari 3 malam kalau perlu kamu di kamar nangis aja nangis puas-puasin karena itu healing. Menangis itu kesembuhan, menyembuhkan, nangis aja. Tapi ya jangan nangisnya jangan 3 tahun. Kalau udah 3 tahun, nah itu bahaya gitu ya. Kalau udah 3 tahun tuh baru namanya cengeng. Kalau cuma nangis 3 hari itu bukan cengeng. Itu adalah satu tindakan berani karena kamu mengeluarkan semua emosi yang terpendam. Ya. Dan ini beberapa dari kamu sudah berhasil untuk mengelola emosi. Mengelola emosi, kamu udah mulai bisa untuk melihat kehidupan ini adalah kehidupan yang utuh. Kehidupan yang utuh itu bukan cuma yang senang aja yang datang. Hidup yang utuh tuh senang, sedih, semuanya tuh ada di dalam kehidupan dan kamu bisa menerimanya. Ini adalah sosok yang tegar ya. Kalau misalnya kamu melihat video ini boleh komen saya Bunda gitu ya. Boleh komen dan saya mau lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2021 even masih ada waktu berapa bulan ya? Even misalnya belum terjadi atau ini ya. Peristiwa-peristiwa. Di tahun 2021. Okay. I see. Oh, first chakra. Nah kan, ini cocok banget loh. Oh, cocok banget. Saya rasa saya udah mulai tahu nih. Nah, ini semuanya selaras. Semuanya menjelaskan kartu tarot yang di atasnya. Oke. I see. Ya. Kamu yang bisa menemukan inner peace di dalam diri kamu, ini saya lihat karena kamu mulai mapan secara finansial. Maksudnya begini, finansialnya mulai membaik ya di tahun 2021. Nah, that's why kenapa mulai tercapai ketenangan ya. Dan buat yang belum mengalami kayak semacam kemerdekaan finansial, sebetulnya bukan kemerdekaan sih, maksudnya perbaikan. Mungkin beberapa teman di sini masih mengalami satu kesulitan finansial ya. Triknya sebetulnya bekerjalah sekeras mungkin sampai kamu ada rasa bahwa uang itu tidak lagi masalah. Itu langkah pertama, karena kalau misalnya dalam kondisi masih kekurangan uang, itu rata-rata orang nggak bisa menguasai pikiran ataupun perasaannya atau bebas dari rasa kekurangan itu masih sulit. Perlu kayak semacam step awal, bekerjalah sekeras mungkin, karena Bunda pernah di state itu ya. Bunda ini pernah ngalamin, jadi Bunda bukan cuma sekedar ngecap doang. Bekerjalah sekeras mungkin sampai duit itu tidak lagi masalah. Nah, kemudian ketika sampai pada perasaan bahwa duit tidak lagi masalah, itu rezeki itu gila ya. Maksudnya benar-benar yang datang itu banyak banget gitu. Dan mulai tercapailah inner peace. Dan buat
beberapa memang yang mungkin kayak semacam tidak mau bergerak itu memang ada sumbatan di cakra dasar, first chakra, Archangel Michael. Sumbatan di cakra dasar, manusia punya 7 cakra. Cakra dasar itu root cakra, warnanya merah ya. Itu memang kalau misalnya tersumbat itu mengakibatkan males gitu. Bisa dimulai dengan olahraga ya. Oke, dan ini memang the thinking man. Ini beberapa dari kamu memang smart, pintar ya, makanya terus kemudian banyak ide. Dan ternyata ini yang kekhawatiran, yang terlalu banyak pikiran kekhawatiran ini mostly paling banyak khawatir soal jodoh. Paling banyak khawatir soal jodoh. MG ya. Soal jodoh. Gimana kalau dia meninggalkanku? Gimana kalau misalnya aku nggak dapet jodoh yang baik? Gimana kalau misalnya ternyata, jadi itu ternyata tantrum-tantrum di pikiran itu karena masalah jodoh. And buat kamu yang kemarin, yang maksudnya tahun 2021 ini berhasil untuk memaknai kehidupan itu secara indah karena kamu mendapatkan support dari komunitas atau pergaulan, lingkungan lah ya. Di sini ada community. Lingkungan yang suportif, lingkungan yang positif itu sangat membantu ya. So buat kamu yang mungkin nggak bisa keluar-keluar dari satu perasaan gagal, satu perasaan apa, shifting komunitas atau shifting lingkungan. Coba kamu bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana, bergaul dengan orang-orang yang mereka secara finansial itu berhasil. Nggak apa-apa misalnya kamu ternyata miskin sendiri atau paling miskin, nggak apa-apa. Karena ketika kamu bergaul dengan mereka ya, itu paradigmanya tuh nular gitu loh. Ya. Carilah orang-orang atau teman yang memang pandangan hidupnya positif. Ini sangat membantu untuk kamu keluar dari kesulitan-kesulitan kehidupan. Ya. Oke, saya mau gerak ke asmara. Ini buat kamu yang ini yang fourth chakra atau asmaranya Cakra jantungnya tersumbat. 2021 bagaimana kamu menutupnya? Ya. Beberapa dari kamu, the past is now behind you. Beberapa yang belum bisa move on ya, masih hidup di masa lalu ini. Karena kan pikiran larinya kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan. Untuk yang nggak bisa move on, yang masih dibayang-bayangi oleh trauma-trauma yang sudah terjadi di masa lalu, nggak bisa diotak-atik padahal ya. Yang banyak sakit hati di tahun 2021 ini tentang ngalamin apa. The past is now behind you. Masa lalu tuh udah nggak bisa diotak-atik. Jadi, lepas dan peluk, terima ya. Lepas dan peluk, dan ketika kamu berhasil untuk memaafkan masa lalu kamu, itu namanya new pet, atau satu pet yang baru. Kemungkinan-kemungkinan itu datang di dalam kehidupan kamu. Follow it with faith. Penuhi dengan harapan-harapan ya. Dan ini saya mau ambil dan saya akan kayak semacam kasih teaser karena bulan-bulan ini tuh bulan-bulan peralihan ya. Saya akan kasih teaser nanti di belakang apa yang akan ditemui di tahun 2022 ya. Saya akan kasih teaser nanti ya. Guidance memang kalau dalam kondisi yang mungkin yang sepertinya semuanya serba tidak menguntungkan, itu butuh yang namanya guidance atau bimbingan. Karena diri tidak sanggup untuk menolong diri sendiri. Sebetulnya ya bisa menolong diri sendiri itu adalah diri sendiri. Tapi karena kamu tidak mampu melihat atau mungkin belum mau ya. Karena kadang-kadang ada orang lo nggak mau. Dia masih ngekepi penderitaannya. Enak soalnya. Penderitaan. Mengeluh, ngerasain sakitnya tapi disuruh ngelepas nggak mau. Nah, kamu membutuhkan guidance atau bimbingan. Carilah gitu. Pet-pet spiritual, guru-guru spiritual ya. Orang-orang yang bisa bikin kamu adem, orang-orang yang bisa bikin kamu semangat ya. Orang-orang yang bisa membuat kamu memandang hidup ini lebih positif. Kamu memang butuhkan ini. Dan ini ada gambar kapal. Gambar kapal itu artinya peralihan ya, dari masa lalu yang mungkin tadinya kurang baik ke masa depan. Ini ada jembatannya, dia namanya kapal, itu ada nahkodanya. Ya, beberapa dari kamu mungkin akan bertemu dengan guru. Guru itu tidak selalu hadir secara fisik ya.
Bisa jadi mungkin kamu membaca tulisan siapa, and then you feel blessed, kamu merasa diberkati dengan tulisan itu. Dan perjalanan spiritual kamu mulai dari sana. Oke? So, ini adalah antara. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu antara ketika kamu berhasil memaknai yang kemarin terjadi di tahun 2021. Dan ketika kamu menaik kapal, kamu akan menemukan new path, atau namanya apa ya? Path itu kan jalan hidup yang baru. Ya, saya akan bukakan. Oke. Saya akan kasih teaser. Apa nih kira-kira yang tahun 2022? Ini sama semuanya ya. Past, future, past, future, past, future. Interesting. Menarik. Oke. I see. Okay, see. It's beautiful. Okay. Tahun 2022. Oh, ya. Yeah. Oke, tahun 2022 ini teaser ya. Karena nanti saya juga akan bikin video terpisah. Tahun 2022, for some of you, beberapa dari kamu itu mengalami satu keseimbangan dalam kehidupan. Keseimbangan itu yang mungkin secara fisik kurang bergerak ya. Tahun 2022 kamu mulai menemukan keasikan ya, maksudnya mungkin kamu udah mulai hidup sehat, mulai menyadari pentingnya olahraga, pentingnya berjemur pagi gitu ya. Yang biasanya ngekep di dalam rumah, nggak pernah keluar-keluar gitu. Kamu mulai menyadari enaknya bahwa enak ya, outgoing itu juga enak ya, ketika merasakan udara pagi gitu tuh terasa enak dan indah. Dan yang paling keren nih, ini kayaknya buat sebagian menjawab kegagalan dari beberapa netizen 602. Kok 602? 062. Pintu romansa terbuka. Dari beberapa kamu itu, kamu benar-benar akan bertemu dengan seseorang, dan seseorang ini benar-benar seseorang yang sayang, yang menerima kamu apa adanya, dan kamu pun tuh sayang sama dia. Ada caring connection di sini. Dia memberikan perhatian-perhatian yang memang kamu butuhkan. Jadi yang mungkin hati-hati. Tadinya hidup beberapa dari kamu yang merasa hatinya kosong atau hidup kamu ini ya, merindukan pasangan, merindukan kekasih yang baik, kamu akan bertemu. Ya. And it's so beautiful gitu loh pertemuannya. Saya akan coba ambil satu energi. Oke. Oops. I see, ya. Mungkin memang ini hubungan baru yang akan kalian akan jalanin ini memang bukan satu hubungan yang mulus. Karena di sini ada obstacles. Obstacles itu kesulitan-kesulitan ya. Namun apapun gitu, kesulitan apapun, kalian berdua itu sanggup untuk mengatasinya sehingga masuk ke dalam fase yang baru dan preparing for union indahnya. Jadi maksudnya bersiap-siap untuk bersatu. Ya wajar ya, dalam satu hubungan itu memang wajar lah kalau misalnya ada hambatan-hambatan ya. Ada yang memang mulus, tapi itu jarang banget. Mostly paling banyak adalah memang selalu ada ujiannya kalau misalnya mau niat untuk serius bersatu. Tapi tentu saja karena di sini tekad yang kuat gitu, dan karena pintu romance itu sudah terbuka, karena itu yang namanya union, itu bisa terjadi ya. Ada kemungkinan besar gitu terjadi union atau terjadi persatuan cinta ya di sini ya. Dan di tahun 2022 beberapa dari kamu itu kamu mulai bermanfaat bagi orang lain.
intuisi kamu sudah mulai tajam dan kamu mulai untuk hidup itu nggak cuma buat diri sendiri loh. Beberapa dari kamu mulai terbuka bahwa hidup ini sebetulnya ada misi yang memang harus kamu jalankan. Kalau nggak sadar, tidak diselesaikan di kehidupan saat ini, itu akan diulangi lagi di kehidupan mendatang. Ya. Dan beberapa dari kamu nih mulai sadar, iya ya, aku hidup tuh aku punya misi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Entah mungkin beberapa dari kamu akan bergerak di animal rescue atau mungkin Greenpeace macam itu, mulai peduli bumi, peduli sampah minimal. Peduli sampah, mulai mengurangi plastik ya. Terus kemudian mendukung gerakan-gerakan yang recycle karena memang sampah udah terlalu banyak gitu. Dan ini beberapa dari kamu mulai sadar, mulai aware di sini ya. Namun tentu saja ada orang yang nggak kemana-mana gitu. Artinya nggak kemana-mana. Tahun 2021 begitu, tahun 2022 juga begitu. Hanya mengulangi saja. Karena di sini masih ada beberapa dari kamu yang depressed, frustrated, anxiety, cemas, overthinking masih ada juga gitu ya. Ini cocok di sini. Ya. Masih ada juga. Ya it's okay, karena bagaimanapun juga hidup itu keputusan. Ada yang memutuskan untuk aku mau belajar, aku nggak mau jadi person kayak gini lagi. Gitu, aku harus menjadi seorang pribadi yang lebih baik ya. Well, apapun itu, ya, memang semuanya adalah satu keputusan. Ya, so, bagaimana kamu menutup tahun ini? It's your own choice, itu pilihan kamu pribadi, ya. Masih ada kesempatan untuk merenung apa yang sudah terjadi di tahun 2021 itu diambil pelajarannya. Oh, saya punya satu kartu bagus, saya mau bagi ya. Satu nasihat pamungkas buat kamu. Ini untuk perenungan bersama. Perenungan bersama, jadi tahun 2021 diambil maknanya. Supaya tahun 2022 lebih baik. Ya. Kalau orang nggak belajar, biasanya akan ngulang. Kayak ibaratnya kayak sekolah. Sekolah orangnya malas belajar, terus udah dapat nilai jelek, nggak mau belajar dari yang kemarin ya. Akhirnya sama lagi, jelek lagi. Hidup tuh seperti itu. And pesan buat kamu. Perjalanan spiritual dimulai dari dalam diri. Penyelarasan, pembersihan terjadi di dalam terlebih dahulu. Setelah itu pengaruhnya akan bergerak dan merubah menyelaraskan keluar diri. Buat kamu yang mungkin selama ini bingung dengan kehidupan, kenapa kok kehidupan gue kok gini-gini amat? Kenapa kok hidup gue kok nolongso amat ya? Dan mencoba mencari solusinya itu di luar. Ya gue kok miskin gitu ya. Oh solusinya cari sugar daddy gitu. No. Buat kamu yang mungkin bingung ya selama ini mencari solusinya di luar, jawabannya adalah ketika kamu berhasil untuk menata yang di dalam diri kamu. Percaya atau tidak, yang di luar itu akan tertata dengan sendirinya. Akan menyelaraskan sendiri otomatis. Karena yang di dalam itu udah rapi. Buat kamu yang mungkin hidupnya kacrut, banyak kekacauan. Lihat ke dalam diri dulu dan tata yang di dalam diri dulu. Apa sih? Bunda bahasanya susah amat. Menata ke dalam diri, healing terus-menerus. Kemudian lakukan upgrade diri yang selama ini mungkin pikiran-pikirannya tuh banyak pesimis. Yang kamu banyak sirik orang. Yang video Bunda belum diputar udah ngasih thumbs down. Nah, kenapa sih emangnya gitu ya? Nggak bisa ya ngasih energi positif to everybody gitu. Untuk semua. Ketika hatimu penuh cinta tuh kamu akan melihat semuanya tuh indah kok. Even orang yang melukai kamu pun kamu akan menyadari bahwa dia sedang berproses. Well, kayaknya Bunda udah terlalu banyak ngomong ya. Good luck di tahun 2022. Yang penting adalah ambil makna dari tahun 2021 kemarin. Dan ketika sudah berhasil mengambil satu benang merah yang paling tebal, lakukan itu untuk perbaikan diri sendiri. Well, kesayangan buat kamu yang menonton video ini, Bunda doain hidup kamu membaik ya di tahun 2022, a brighter year gitu, maksudnya tahun yang lebih cerah daripada sebelumnya.
Oke, buat kamu yang merasa ini resonate, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya karena Bunda sering banget live ya, oke? Well, kesayangan, I love you. Bye-bye.